abasa wa tawalla an ja'ahul kalla innaha tadhkirah. Ya lapar kapan puasanya? Loh, baru jam segini, sebentar lagi ya. Baru jam 4 itu, masih 2 jam lagi. Ya, bentar ya. Tuh, lihat jamnya berapa sekarang? Jam 4 toh? Masih ada berapa jam? 2. Kuat ya? Ditahan ya? Tahan dulu ya. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Mau bakso? Mau? Iya, nanti beli ya. Ya. Ayo, tapi es buah juga ya. Es buah? Oh iya iya. Tapi Bunda udah masak sop nih sama ayam goreng. Oh tetap pengen bakso sama es. Ya, nanti beli ya. Ya. Enak, belum balik. Dulu masih clear. Jangan buru-buru, belum maghrib ya. Alhamdulillah ada maghrib. Buka kurmanya. Yuk, masukin kurmanya dimakan dulu. Alhamdulillah ada maghrib. Es buahnya. Doa dulu. Zahabat doma'u Rabtalatil nguruku Wasabatal ajru insya Allah. Amin. Bismillah. Enak. Nggak dikasih. Enggak. Dia bisa kamu aja. Alhamdulillah sih. Habis semuanya. Udah habis. Setelah ini kita sholat tarawih ya. Ya. Mas Iqlil, tadi sholat tarawih enggak toh, kekenyangan, makannya kebanyakan tadi, jadinya ngantuk, enggak dapat sholat tarawih toh. Besok lagi makmnya secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak, ini kasihan ini perutnya ini, ya, enggak dapat sholat tarawih juga, oke? Tos dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan adalah salah satu dari kebutuhan pokok manusia. Semua manusia membutuhkan yang namanya makan. Jika manusia tidak makan, maka bisa saja dia menjadi sakit atau bahkan kemudian mati. Lalu, apakah ada ketentuan makanan apa dan bagaimana yang harus kita makan? Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu fil ardi halalan thayyiba. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan yang thayyib dari semua yang ada di muka bumi ini. Dari firman Allah ini kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan yang thayyib. Apakah kita paham? Apakah itu makanan halal dan makanan thayyib?
Kita pelajari satu-satu. Kita mulai dari halal. Halal berasal dari kata hil yang artinya terlepas, bebas, atau boleh. Dengan kata lain, makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat untuk dimakan. Nah, makanan halal ini terdiri dari 3 ketentuan. Yang pertama, halal menurut zatnya. Apakah halal menurut zatnya ini? Halal menurut zatnya adalah halal menurut bendanya. Jadi bendanya, barangnya, makanannya itu halal. Seperti kalau daging, itu ya daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging onta, daging kerbau, ikan-ikanan, semua sayuran, itu halal zatnya. Jadi bendanya itu memang sudah halal. Yang kedua adalah halal menurut cara memperolehnya. Artinya bagaimana? Artinya makanan tersebut diperoleh, dibeli dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Dengan cara bekerja misalnya, menjadi guru, menjadi supir angkot, menjadi desainer, semua pekerjaan yang halal, kemudian dia mendapatkan uang, upah dari pekerjaannya itu, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli makanan yang juga halal, maka itu disebut sebagai halal menurut cara mencarinya. Berbeda jika cara memperoleh uang yang digunakan untuk membeli makanan itu adalah makanan dengan cara yang tidak baik, dengan mencuri, merampok, korupsi, membohongi orang lain, riba. Maka walaupun makanan yang dibeli itu halal, tetapi membelinya dengan hasil yang tidak baik, maka nanti makanan yang dibeli itu menjadi makanan yang haram. Ketentuan yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah makanan yang halal, cara memprosesnya pun, cara memasaknya pun harus dengan cara yang halal. Tidak diperkenankan makanan yang halal, cara memasaknya dibarengkan dengan makanan-makanan yang haram. Karena apa? Karena ketika makanan halal memprosesnya, membuat dia matang, memasaknya ini dicampur dengan makanan yang haram, maka yang halal ini bisa menjadi haram. Ketika kita makan di restoran, kita tidak begitu tahu restoran tersebut hanya menjual makanan halal atau menjual makanan haram juga. Kita asal masuk restoran. Misal kita masuk ke sebuah restoran, kita pesan ayam bakar. Halal atau haram? Halal. Tapi ternyata panggangan ayam bakarnya itu digunakan juga untuk memanggang babi panggang. Babi panggang halal atau haram? Haram. Nah, apakah ayam bakar kita itu kemudian tetap halal atau menjadi haram? Karena ayam yang kita pesan itu halal tetapi diproses, dimasak bersamaan tempatnya dengan makanan haram, maka ayam kita itu pun juga ikut menjadi haram. Maka penting sekali bagi kita ketika kita masuk ke sebuah restoran, kita teliti dulu apakah restoran itu hanya menyajikan makanan halal atau juga menyajikan makanan-makanan haram. Untuk kehati-hatian kita itu terkait dengan halal.
Kemudian apa yang dimaksud dengan toyib? Toyib artinya berkualitas, bermanfaat, baik. Makanan yang toyib adalah makanan yang ketika dimakan itu dia berkualitas, ada manfaatnya bagi tubuh, baik bagi tubuh. Kebalikan dari toyib adalah khaba'is atau tidak bermanfaat, tidak berkualitas atau buruk. Nah, seperti apakah makanan-makanan yang toyib itu? Kita simak ketentuan atau kriteria makanan-makanan yang toyib. Yang pertama adalah makanan tersebut tidak mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang bisa membahayakan bagi tubuh. Kolesterol misalnya, atau makanan tersebut berpengawet, makanan tersebut berpemanis buatan, atau makanan tersebut berperasa buatan yang ketika itu dimakan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan suatu efek berbahaya bagi tubuh. Yang selanjutnya, makanan yang toyib adalah makanan yang punya nilai gizi tinggi. Jadi makanan itu ada gizinya tinggi. Di dalam makanan-makanan itu berimbang gizinya. Sering kita dengar 4 sehat 5 sempurna. Jadi karbohidratnya ada, vitaminnya ada, mineralnya ada, proteinnya ada, lengkap. Itu makanan yang toyib. Selanjutnya makanan tersebut adalah makanan yang tidak basi. Sudah basi walaupun enak, dia tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan, bisa menyebabkan sakit perut. Dan yang paling penting dari semua ketentuan-ketentuan makanan yang toyib, apabila sudah dipenuhi itu, dan yang paling penting adalah semua makanan toyib itu dimakan secara tidak berlebihan. Kenapa? Karena walaupun makanan-makanan itu baik, berkualitas, bermanfaat, gizinya tinggi, tetapi jika dimakan secara berlebihan akan menimbulkan efek bagi tubuh. Apa efeknya? Yang pertama, menyebabkan kemalasan. Kita berbuka puasa, semua makanan yang dihidangkan di depan kita bermanfaat. Ada jus, ada lauk pauk, ada sayuran, ada nasi. Ketika kita makan sesuai porsi, maka insya Allah itu sesuai untuk mengembalikan tenaga kita. Tapi kalau kita memakan nasi porsinya sangat banyak, sayur porsinya sangat banyak, kemudian ayamnya double, lauknya double, sesudah itu kita akan kesulitan untuk berjalan. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, berlebihan, itu akan memunculkan kemalasan. Ketika kita sudah malas, maka kemudian akan banyak kewajiban-kewajiban kita yang tidak kita laksanakan. Harusnya sesudah makan itu sholat maghrib, jadi ngantuk. Harusnya sesudah makan itu sholat isya kemudian taraweh, jadi ngantuk. Jadi tidak jadi sholat. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa mengatur diri kita untuk memakan makanan yang halal lagi toyib secara tidak berlebihan. Agar apa? Agar makanan yang halal dan yang toyib itu benar-benar bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.